A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi qalil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil ulil albab. Para permisah rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita semua. Sambil terus kita berharap agar Allah lebih menyempurnakan lagi nikmat kepada kita semua. Minimal jemaah rahimakumullah, kita bersyukur, lisan kita selalu mengucapkan tahmid, mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya Allah menginginkan kita bersyukur jauh lebih dari sekedar ucapan tahmid di lisan kita. Tapi yang Allah inginkan adalah semua aktivitas kita merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua aktivitas amal ibadah, amal soleh kita merupakan wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengenalkan kepada kita semua Tuhan yang patut untuk disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pun juga tidak hanya sekedar mengenalkan Tuhan yang patut disembah, tapi juga beliau mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita beribadah kepadanya, bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, pemirsa rahimakumullah, saya akan menyampaikan asbabun nuzul dari surah Ali Imran ayat 190 yang telah saya bacakan di mukadimah tadi. Diketengahkan oleh Tabrani dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, katanya, orang-orang Quraisy datang menemui orang-orang Yahudi. Kemudian mereka bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, bukti-bukti apakah yang dibawa oleh Musa kepada tuan-tuan? Jawab orang-orang Yahudi tersebut, tongkatnya dan tangannya yang putih bagi mata yang memandangnya. Kemudian mereka datang lagi kepada orang-orang Nasrani lalu bertanya, apa mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Jawab mereka, menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, orang yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Setelah itu mereka menjumpai Nabi Muhammad SAW dan mereka berkata, mukjizat Nabi Musa begini dan begini, dan mukjizat Nabi Isa seperti ini. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu, wahai Muhammad, untuk kami, agar bukit Safa ini dijadikannya sebagai sebuah bukit emas. Maka Nabi pun memohon kepada Tuhannya, lalu diturunkannya lah ayat 190 ini. Pemirsa rahimakumullah, bagi Allah sangatlah mudah sekali menjadikan bukit Safa sebagai bukit emas. Tapi Allah tidak menjadikan bukit Safa sebagai bukit emas ketika ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 190.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ketika jemaah rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam wafat, yang begitu luar biasanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa wafat, mukjizat tersebut juga hilang dan sirna. Demikian juga dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat Allah ke langit, maka mukjizatnya pun hilang, sirna. Tidak dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau wafat, mukjizatnya tetap ada sampai ini. Bahkan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran tetap ada sampai akhir zaman. Mari kita lihat, pemirsa rahimakumullah, pesan Allah kepada manusia yang pertama kali menginjakkan kakinya ke dunia ini, ketika dia terusir dari surga. Waladzi nakafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang ingkar, kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya. Ini pesan Allah pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau ia dan keturunannya ingin kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu janganlah ingkar, janganlah kafir, dan janganlah mendustakan ayat-ayat Allah. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammadin SAW. Sebuah mukjizat yang luar biasa dari surah Al-Baqarah ayat 39 tadi, yaitu sebagai huda, petunjuk untuk mengantarkan manusia kembali ke rumahnya yang sebenarnya, yaitu surga. Dan janganlah kamu dustakan ayat-ayat Allah, perkataan Allah. Pemirsa rahimakumullah, semakin kita dekat, semakin akrab kita dengan Al-Quran, maka semakin terarah hidup kita untuk kembali ke surga, ke rumah kita yang sebenarnya. Semakin kita dekat dan akrab dengan Al-Quran, semakin nikmat hidup ini. Bagaimana manusia bisa jauh dari Al-Quran? Apabila seorang ayah dan tidak akrab dengan Al-Quran, kemudian membina rumah tangganya tidak dengan Al-Quran, dan juga seorang ibu dan anak dan juga jauh dari Al-Quran, maka itulah rumah tangga mereka tidak akan pernah terbentuk yang disebut dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Demikian juga dengan pemimpin yang tidak akrab dengan Al-Quran. Bagaimana dia akan memimpin rakyatnya untuk kembali kepada ridha Allah, untuk kembali dalam keberkahan hidup di dunia, dan akhirnya kembali ke surga. Pemirsa rahimakumullah, mari kita simak Al-Quran surah Al-A'raf, surah ke-7 dalam Al-Quran, ayat 179.
Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Maka dari itu, pemirsa rahimakumullah, marilah kita imani Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentu kita yakin Al-Quran merupakan mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Caranya kita mengimanin Al-Quran pertama, yakni bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran itu benar dan tidak ragu sedikit pun. Al-haqqu min rabbikum latakunanna minal mumtarin. Yang ketiga, mempelajari, memahami, dan menghayati isi Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak apa-apa bagi kita yang belum bisa membaca Al-Quran, memulai dari belajar mengucapkan makhrajal huruf yang baik dan benar, mempelajari tajwidnya, serta mengikuti ta'lim, pengajian-pengajian yang membicarakan tentang Al-Quran. Laksanakanlah kita mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan bantu, pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanamkan dalam hati bahwa berapapun usia kita, Allah akan memudahkan kita mempelajari Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Yang berikutnya, pemirsa rahimakumullah, di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59 dalam Al-Quran, ayat 21, Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Fatilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun." Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini pada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perempuan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Quran kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila diturunkan ke sebuah gunung, maka gunung tersebut akan tertunduk dan terpecah belah. Namun jemaah rahimakumullah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa, lebih dari sebuah gunung. Karena fi sudur, dada kita mampu menampung Al-Quran.
Potensi diri kita yang luar biasa ini melebihi sebuah gunung, maka manfaatlah sebaik-baiknya. Allah menciptakan kita dalam sesempurna ciptaannya. Summa stawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Namun sayang sekali, begitu sempurnanya Allah ciptakan manusia, qalilan ma tashkurun, kata Allah. Tetapi banyak mereka tidak bersyukur. Karena kita lihat pada surah Al-A'raf ayat 179 tadi, jemaah rahimakumullah, penglihatan, pendengaran dan hati kita tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri, untuk melihat, mendengarkan, memahami ayat-ayat Allah. Semoga dari uraian singkat ini dapat memberikan manfaat, berikan semangat kepada kita semua untuk kembali, untuk lebih dekat lagi, untuk lebih akrab lagi dengan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.